Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Hari ini tentunya pasti sehat-sehat semuanya ya. Kita pagi ini akan melakukan ibadah Minggu Taruna, tapi masih di rumah masing-masing ya, dan melalui video streaming. Tapi Pak, yang pastinya tidak akan mengurangi kuasa Roh Kudus bekerja bersama kita. Jadi sudah siap semua? Di sini Kak Uni ditemani oleh Kak Yoni dan juga ada Kak Riko yang akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik boleh menyiapkan diri dulu. Juga jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Kemudian kita akan menghadap Tuhan Yesus. Mari Kak Uni undang berdiri untuk memuji Tuhan dan bersukacita. Kita akan memuji Tuhan dulu. Adik-adik pasti semuanya gembira ya. Kita akan menyanyikan lagu Pujilah Nama Tuhan dengan riang. Oke, siap semuanya? Yuk Kak Yani. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah sertai kami, adik-adik dan kakak-kakak pembina teruna. Sebentar lagi kami akan menjalankan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Bapa. Kiranya Engkau berkati kami dan pimpin kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik dan juga kakak-kakak pembina. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Silahkan adik-adik buka dulu. Baik, kita akan baca bersama-sama Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah.
hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Demikianlah firman Mazmur hari ini. Adik-adik, kita akan memasuki dalam perenungan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab maupun merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang kami sapa dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh-Mu yang kudus, kami datang ke hadirat-Mu, memohon kiranya Engkau memberkati kami dan mengasihi kami dalam kami nanti merenungkan ataupun membaca firman-Mu ya Bapa. Kami sudah siap dan kami mohon kiranya di dalam kesiapan hati kami benar-benar siap mendengarkan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Kau katakan kepada kami ataupun apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami, tahirkanlah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kekal dan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada minggu ini, diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Jadi kita buka Mazmur pasalnya yang ke-136 ayatnya yang pertama sampai ke-26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Tiberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Adik-adik, Mazmur ini boleh dikatakan berarti, ada artinya, itu adalah puji-pujian yang diiringi musik. Ya, bisa suling, bisa kecapi, ya. Ya, kalau sekarang bisa gitar, ya, bisa piano, ya kan? Dan biasanya Mazmur ini juga berisi kumpulan lagu-lagu keagamaan. Pada zamannya dulu di kehidupan bangsa Israel atau dikenal dengan Yahudi, biasanya Mazmur ini dinyanyikan dalam upacara atau ibadah-ibadah, ya. Dan secara garis besar, ya, biasanya Mazmur ini berisikan nyanyian pujian, ya, bukan hanya pujian saja, itu juga doa permohonan, ya. Doa permohonan atau juga sering juga disebut juga atau dikenal dengan ratapan, ya. Kita meratap ataupun memohon, ya, baik secara pribadi ataupun secara berkelompok. Dan ada juga doa sebagai ungkapan syukur. Jadi seperti itu, Mas Bo. Kalau kita membaca di sini perikopnya, kasih setia Allah kepada bangsa Israel. Jadi kakak mau berbagi cerita seperti ini. Mungkin adik-adik pernah punya pengalaman yang hampir sama, atau mungkin punya pengalaman yang lain, atau mungkin juga punya pengalaman yang lebih hebat dari pengalaman kakak yang sedang kakak ceritakan ini. Jadi begini, kira-kira kurang lebih 1 tahun yang lalu kakak itu ditugaskan ke daerah Sumarekon Serpong pagi-pagi. Nah, jadi kakak itu mengendarai motor, karena kebetulan kakak punya motor, ya, motor pribadi, supaya lebih santai, ya kan, jadi lebih cepat gitu. Jadi kakak bisa atur waktunya, kakak berangkat. Pas sampai di daerah masuk Lepas Dan Mogot mau masuk Tangerang, tiba-tiba kakak udah mulai bingung, ini mau lewat mana, ya, nah, kan? Karena kakak juga boleh dikatakan belum begitu menguasai daerah sana. Di dalam kebingungan ataupun ya sedikit ya putus asa lah, ya. Namanya juga orang bingung, kan.
Tiba-tiba kakak bertanya sama seseorang. Puji Tuhan, orang itu bilang begini, oh iya Pak, saya tahu lokasi yang Bapak inginkan. Jadi Bapak ikuti aja saya. Nanti saya tuntun dari belakang. Nah, dia menuntun kakak. Dia tuntun, nanti kalau, dia katakan lagi, kalau kita mau berpisah, ya, nanti saya akan kasih tahu. Jadi arah yang Bapak tinggal ambil. Dia bilang begitu. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Wah, dengan sukacita. Wah, kakak ikutin ya. Dia juga dengan sabarnya, ya kan, dengan ikhlasnya dia menuntun kakak sampai tiba di tempat di mana dia bilang bahwa kita harus berpisah, dan dia menunjukkan jalan itu sudah tidak begitu sulit lagi. Nah, dari cerita kakak ini apa yang bisa diambil? Kalau kakak menilai orang itu memiliki sebuah kebaikan, ya kan? Dimana juga orang itu rela, dengan rela, ya kan, memberikan ya, artinya tenaganya ya, walaupun ya tenaga dalam bentuk pikiran ya kan, ataupun dalam bentuk menjawab, bahkan dengan sabar dia menuntun. Kan kakak di belakang nih, jangan sampai kakak ketinggalan, kakak kehilangan juga kan jejaknya gitu kan, ya sama aja kan, sabar dan setia dia, artinya dia di dalam kesabaran itu ada kesetiaan. Nah, orang itu baru memiliki 4 karakter yang baik. Dari cerita perikop ini, kasih setia Allah kepada orang Israel itu bahkan boleh dikatakan bukan hanya 4, banyak. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan gini, kalau saya menuliskan kasih setia kebaikan Allah, kalau langit itu jadi kertas, itu gak akan pernah cukup. Begitu. Nah, jadi yang mau dikatakan gini, bahwa di dalam perikop ini kasih setia Allah itu kepada orang Israel pada zamannya itu sangat besar sekali, dan ada buktinya. Bukan hanya cerita dongeng gitu, bahwa oh dia tuh baik orangnya gini, tapi tidak pernah ada orang yang tahu. Tapi kalau kasih setia Allah itu bukan hanya satu orang yang tahu, tapi bangsa Israel pada masanya itu tahu. Dan sekarang, ya kan? Dan sekarang kita pun juga merasakannya, adik-adik merasakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin seperti adik-adik sedang kurang enak badan, terus bilang, ya kan, meratap, berdoa, Tuhan, tolonglah supaya saya sembuh. Sembuh. Ya kan? Itu pengasihan Tuhan, pengasihan Allah kepada kita. Dan ketika kita sembuh, kita bersorak-sorai dan bersyukur. Bisa dalam bentuk puji-pujian, ya kan? Bisa dalam bentuk segala sesuatunya, ataupun dalam bentuk doa. Nah, adik-adik yang kita mau tekankan di sini adalah gini. Kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang baik. Seperti di ayat 1 ya dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang selanjutnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Udah baik, setia. Senang dong, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi setelah kita membaca firman ini dan kita merenungkan, adik-adik diajak untuk, kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dan Allah yang setia, maka kita juga harus memiliki atau mempunyai keteraturan di dalam kehidupan. Hidup kita itu harus teratur. Artinya teratur apa? Kita sadar dan kita mengaku bahwa Tuhan atau Allah kita adalah satu-satunya Allah, ya. Tuhan yang sang pembebas dan penyelamat, di mana kasih setia Tuhan itu atau kasih setia Allah itu ada dan tetap untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
kita juga harus memahami bahwa keabadian kasih setia Tuhan dan keabadian cinta kasih kepada Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. Tuhan mencintai kita. Lalu Tuhan sang yang punya kehidupan ini, apa yang diinginkan kepada kita? Simple. Adik-adik nggak usah dibikin atau dibuat beban yang berat. Kuncinya hanya aktualisasi. Artinya gini, iman adik-adik terus dan menerus diperkuat. Diperkuat dengan apa? Membaca firman Tuhan. Selalu mengangkat puji-pujian, memuji serta memuliakan nama Tuhan Allah kita. Ya kan? Itu sesuatu hal yang baik. Dan yang kedua, apa? Adik-adik diminta untuk menciptakan dan membangun kehidupan ataupun lingkungan sekitarnya penuh dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Saling membantu, saling menghormati, saling mendoakan. Apalagi sekarang di masa yang cukup berat ini ya, COVID, di masa pandemi COVID-19 ini, pasti banyak hal-hal yang menjadi terbatas di dalam tingkah laku ataupun keberadaan ataupun aktivitas adik-adik. Ya, jadi adik-adik di sini diminta bagaimana adik-adik itu melakukan atau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan atau Allah Bapa kita inginkan kepada kita. Ya, jadi nggak berat-berat. Karena apa? Kita sudah melihat kasih setia Allah kepada kita. Kita sudah membaca, kita sudah mengetahui, memahami. Jadi kita juga mau kasih setia Allah itu, kasih setia Tuhan itu ada bersama-sama kita ataupun ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita itu penuh dengan damai sejahtera. Orang-orang yang ada di sekitar kita penuh dengan damai sejahtera. Jadi 4 tadi. Yang pertama, teratur. Ya. Teratur artinya sadar dan kita mengaku bahwa Tuhan atau Allah Bapa kita adalah satu-satunya Allah yang baik dan setia. Yang kedua, bahwa keabadian kasih setia Allah Bapa kita atau Tuhan kita adalah keabadian cinta kasih kepada umatnya. Yang ketiga, apa yang kita yakini harus kita aktualisasikan, harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada orang tua, sesama kita, ataupun juga yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, dengan adik-adik melakukan keteraturan itu, melakukan membaca firman Tuhan, melakukan doa yang baik setiap hari, mengumandangkan ataupun mengangkat puji-pujian kepada Allah kita, itu adalah sesuatu hal yang baik. Maka 4 itu sudah membuat kita ataupun Allah kita menjadi bersukacita dan senang melihat kita. Tetap semangat dan yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu melindungi dan menaungi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Kak Riko untuk firman Tuhannya. Dan adik-adik gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan ini kita akan memuji Tuhan dengan KMM nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa, adil dan benar
yang akan dipimpin oleh Kak Riko, doa syafaat dan doa pengucapan syukur. Adik-adik, tiba waktunya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sapa dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh-Mu yang kudus, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Allah yang perkasa, dan Engkau adalah Allah yang memperhatikan setiap umat-Nya, sehingga Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Di dalam firman-Mu begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami, dan kami pun juga merasakan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami sampai saat ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami, ya Allah kami juga berdoa ya Tuhan, dan kami juga sangat memohon kepadamu kiranya Engkau memberkati dan mengasihi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang baik ya Tuhan, bangsa yang sehat, karena Engkau juga tahu pada saat ini ada banyak sekali permasalahan yang harus kami hadapi, termasuk salah satunya adalah pandemi COVID-19 ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati dan melindungi bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami selalu dalam kondisi sehat, dan apabila bagi orang-orang yang terkena ataupun yang kesehatannya kurang, Engkau akan menyembuhkan, dan bahkan juga Engkau akan memberkati dan mengasihi mereka sehingga mereka boleh sembuh. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa untuk persekutuan teruna kami ya Tuhan, persekutuan teruna GPIB, dan secara khusus persekutuan teruna ya Tuhan di GPIB Bukit Muria ini. Kiranya Engkau memberkati kami, mengasihi kami ya Tuhan, mulai dari para pengurus sampai ke anak-anak layan kami ya Tuhan. Engkau akan memberkati dan mengasihi mereka sehingga mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang telah bersusah payah atau berlelah-lelah yang mengasuh ataupun mendidik kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengasihi mereka sehingga mereka juga selalu dalam keadaan damai sejahtera, sehingga mereka selalu bersuka cita dalam melakukan segala sesuatunya, baik mengasuh ataupun mendidik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami maupun juga kepada orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa dan negara ini, para pemimpin gereja ya Tuhan, mulai dari ketua jemaat sampai juga kepada karyawan, maupun juga para pemimpin bangsa dan negara, mulai dari presiden sampai kepada tingkat RT. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan mengasihi mereka. Ya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan, dan Engkau juga akan memberikan segala sesuatunya yang mereka butuhkan ataupun yang mereka dambakan ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, dengan ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar kami layak di hadapan-Mu, maupun di hadapan firman-Mu, maupun di hadapan doa ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini, dan kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus telah lebih dulu mengatakannya kepadamu, sehingga Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Dengarlah doa kami seperti Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang baik, Engkau adalah Allah yang perkasa dan Engkau adalah Allah yang memperhatikan setiap umat-Nya sehingga Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Di dalam firman-Mu begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami dan kami pun juga merasakan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami sampai saat ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami, ya Allah kami juga berdoa ya Tuhan, dan kami juga sangat memohon kepadamu kiranya Engkau memberkati dan mengasihi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang baik ya Tuhan, bangsa yang sehat, karena Engkau juga tahu pada saat ini ada banyak sekali permasalahan yang harus kami hadapi, termasuk salah satunya adalah pandemi COVID-19 ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati dan melindungi bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami selalu dalam kondisi sehat, dan apabila bagi orang-orang yang terkena ataupun yang kesehatannya kurang, Engkau akan menyembuhkan dan bahkan juga Engkau akan memberkati dan mengasihi mereka sehingga mereka boleh sembuh. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa untuk persekutuan teruna kami ya Tuhan. Persekutuan teruna GPIB dan secara khusus persekutuan teruna ya Tuhan di GPIB Bukit Muria ini. Kiranya Engkau memberkati kami, mengasihi kami ya Tuhan, mulai dari para pengurus sampai ke anak-anak layan kami ya Tuhan. Engkau akan memberkati dan mengasihi mereka sehingga mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang telah bersusah payah atau berlelah-lelah yang mengasuh ataupun mendidik kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengasihi mereka sehingga mereka juga selalu dalam keadaan damai sejahtera, sehingga mereka selalu bersuka cita dalam melakukan segala sesuatunya, baik mengasuh ataupun mendidik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami maupun juga kepada orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa dan negara ini, para pemimpin gereja ya Tuhan, mulai dari ketua jemaat sampai juga kepada karyawan maupun juga para pemimpin bangsa dan negara, mulai dari presiden sampai kepada tingkat RT. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan mengasihi mereka. Ya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan, dan Engkau juga akan memberikan segala sesuatunya yang mereka butuhkan ataupun yang mereka dambakan ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar kami layak di hadapan-Mu, maupun di hadapan firman-Mu, maupun di hadapan doa ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini, dan kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus telah lebih dulu mengatakannya kepadamu sehingga Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Dengarlah doa kami seperti Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik dan kita semua sekarang sampai selama-lamanya.